Bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Ilham Habibie menyebut ia dan Ahmad Saiku berkomitmen untuk membangun Jawa Barat dengan menggabungkan iman, takwa, dan iptek. Ilham Habibie yakin dua kekuatan itu akan memajukan Provinsi Jawa Barat. Tim asik punya komitmen bahwasanya dengan kita mempunyai kekuatan masing-masing. Saya kadang menambahkan ini sebagai kekuatan yang tergabung dari dua hal yang penting buat kita semua, yaitu adalah kekuatan iman dan takwa atau tingkat, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya dulu belajar dari bapak saya, bahwasanya kalau seseorang mama sudah hidup masuk bangsa negaranya harus ada dua-duanya. Kita kalau punya imtak saja, tidak ada iptek, kita tidak ada. Kalau kita punya iptek saja, tidak ada imtak, apa yang kita kembangkan, kita tidak bisa terpupuk, jadi lebih baik. Jadi dua-duanya kita punya. Dan saya kira, insya Allah apa yang kita gabungkan di sini sebagai asik itu merupakan manifestasi daripada paradigma yang tadi saya katakan. Harus buat imtak, tapi harus juga buat iptek. Dan di Jawa Barat ada dua-duanya. Kita ini lumbung padi kita semua. Kita juga lumbung pesantren, dan kita juga lumbung industri yang berteknologi. Di mana di Indonesia? Banyak sekali di Jawa Barat. Dan institusi pendidikan terkait dan harus kita kembangkan. Ada kolaborasi antara sektor akademia pendidikan dengan sektor industri ekonomi harus kita perkuat. Itu adalah tugas kita bersama, dan itu adalah insya Allah kita bangun jika kita terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ya, kita akan melanjutkan dialog. Mbak Titi, ini kan akhirnya resmi mendaftar. Ya. Saiku dan Ilham Habibie. Nah, kalau kita lihat nih, mereka diusung oleh partai PKS dan Nasdem. Kalau kita kaitkan gitu kan dengan Koalisi Indonesia Maju plus yang sebelumnya merajut bersamaan di Jakarta, begitu kan? Di Jakarta, kemudian di Jabar, kemudian pecah kongsi ini di Jawa Barat. Iya. Kalau dari sisi koalisi kan ini koalisi yang serupa dengan Pilpres antara Nasdem dan PKS. Ditambah bonus dari koalisi sebelah ya, Ganjar Mahfud ada P3. Lalu kemudian bergabung di Jawa Barat. Inilah yang kemudian menjadi dinamika dari pencalonan Pilkada 2024. Bagaimana kemudian di Jakarta misalnya kita semua terkejut ya, walaupun ya kalau bagi yang menekuni pemilu dan demokrasi politik kita tidak terlalu terkejut juga. PKS, Nasdem semua satu suara mengusung Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil ini kan figur yang sangat kuat di Jawa Barat, yang kalau dalam banyak bercandaan begitu dia tidur saja dia menang di Jawa Barat karena memang elektabilitasnya tinggi. Lalu Ridwan Kamil dikirimlah ke Jakarta. Tanda kutip hampir jadi calon tunggal nih. Kalau kemudian tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang Pramono Anung dan Rano Karno maju, ditambah kalau jadi calon perseorangan di Jakarta. Dan ini yang memang saya kira dinamika ini tidak perlu dihambat ya. Ini justru menjadi sesuatu yang harusnya alamiah. Untuk apa sih kemudian pengkondisian oleh elit nasional untuk kontestasi lokal yang harusnya daerah itu berhak mendapatkan kader-kader terbaik yang memang bisa membangun daerah secara optimal. Nah, apakah kemudian misalnya Saiku dan Ilham Habibie ini bagian dari konsesi ya, karena sudah dukung di Jakarta, Ridwan Kamil meninggalkan Jawa Barat untuk Jakarta sehingga kemudian PKS bisa mendapatkan slot misalnya walaupun ada Deddy Mulyadi dan Erwan begitu. Karena kalau pertarungannya antara Ridwan Kamil, Ahmad Saiku, lalu kemudian ada Deddy Mulyadi, wah itu akan luar biasa. Akan sengit. Betul, seperti itu ya? Akan sangat sengit kalau Ridwan Kamil, Saiku dan kemudian Deddy Mulyadi begitu. Ini kita belum dapat bocoran siapa calon dari PDIP. Nah, itu kita masih tunggu ya, Mbak Titi, karena sampai pukul 23.59. Ya, di hari pendaftaran terakhir calon kepala daerah pada Pilkada 2024 ini. Nah, Mbak Titi, kita masih akan lanjutkan dialog, tetapi kita pantau dulu bagaimana situasi terkini, suasana tes kesehatan pasangan calon untuk maju di Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur.